Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Di tengah-tengah guyuran hujan yang turun, mungkin agak sedikit terganggu dalam hal polusi suara karena gedung ibadah yang kita pakai belum ideal, terutama bagian atap. Hujan sekecil apapun menimbulkan suara berisik. Tapi hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Nah, kita mengalami guyuran hujan, mungkin berangkat ke ibadah ini, tapi kita masih bersyukur karena kita lihat beritanya sampai tadi malam saya lihat Semarang hari keberapa masih direndam banjir, lalu ada wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah khususnya yang luapan airnya itu memang bagi mereka katakan banjir sudah biasa, itu udah langganan. Tapi yang terjadi sekarang itu curah hujan yang deras, lalu ketinggian banjir dan arus yang datang itu memang agak lain gitu, besar lah. Disertai oleh longsor, juga terjadinya tanah tiba-tiba turun gitu kan, yang dalam ukuran besar dikenal dengan sinkholes, yang memang saya kemarin ngobrol dengan Ibu Gembala yang saya pelajari. Mudah-mudahan ke depan Tuhan kasih izin saya memaparkan, mempresentasikan tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Yesus yang Alkitab sendiri nyatakan dan sempat saya pelajari secara sepotong-sepotong, mungkin saya sudah bagikan dalam penyampaian firman di banyak kesempatan, tapi secara keseluruhan nanti mungkin Tuhan izinkan ada waktu untuk saya menyampaikan. Nah, salah satu yang saya pelajari adalah terjadinya sinkhole ini ya, lubang-lubang di tanah, di mana tanah tiba-tiba amblas lalu menciptakan satu lubang. Sebenarnya di Indonesia sudah terjadi di beberapa wilayah, kalau nggak salah Cianjur atau ke apa gitu beritanya, coba lihat lagi di Google ya. Tapi yang saya lihat dalam hujan banjir yang sekarang terjadi juga terjadi walaupun dalam ukuran yang kecil. Nah, kalau kita Google misalkan nanti tentang sinkholes ini, lubang-lubang besar yang tiba-tiba dalam waktu sekejap terjadi gitu di berbagai belahan bumi, itu dalam bentuk yang luar biasa besar dengan kedalaman yang sampai puluhan meter, itu bisa terjadi dalam waktu satu malam gitu. Jadi sore atau malamnya masyarakat lihat belum ada, tiba-tiba pagi hari ketika bangun mereka dapati sudah ada lubang besar di tanah, bahkan mungkin beberapa rumah ikut amblas. Ini salah satu tanda sebenarnya. Jadi secara ilmiah mungkin kita melihat bahwa kondisi dunia, bumi yang kita tinggali memang tidak baik-baik saja ya. Ditempati manusia, lalu dengan keberdosaan manusia mengeksploitasi, merusak tatanan ilahi dalam berbagai aspek kehidupan, dilanggar gitu kan. Perintah kepada Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara bumi dulu waktu belum jatuh ke dalam dosa. Karena kejatuhan ke dalam dosa, ego manusia menghalalkan segala cara, terjadi pemuasan nafsu duniawi yang luar biasa, sehingga yang terjadi adalah bukan mengusahakan dan memelihara bumi, tetapi mengeksploitasi hanya demi memuaskan yang duniawi yang sesaat ya. Jadi kita doakan terus, termasuk perang yang di Timur Tengah. Saya juga mendapati suguhan berita-berita bagaimana masyarakat Gaza tuh luar biasa menderita ya, terutama anak-anak, perempuan gitu kan, kekurangan air bersih dan sebagainya, terancam oleh berbagai penyakit dalam keadaan seperti itu. Sementara mereka kedinginan, tidak ada tempat berteduh, kekurangan makanan dan sebagainya. Kita terus doakan di tengah-tengah rencana Israel melakukan serangan besar-besaran selanjutnya ke wilayah Rafah kalau nggak salah tuh, dan gejolak yang terjadi di sana saya lihat memang semakin membesar intensitasnya, juga keterlibatan negara-negara lain semakin meluas ya. Kita doakan terus, sementara kita terus membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya selalu sampaikan bahwa
kalau orang Kristen benar menyatakan keberpihakan kepada Israel, khususnya dalam peperangan ini, kita tidak membenarkan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, ya, terutama yang membuat sesama manusia menderita, lalu melawan perikemanusiaan gitu kan. Alkitab dengan jelas mengajarkan hal-hal ini dan kita sama sekali tidak menyetujui hal itu gitu. Makanya seruan kita kepada gereja justru seperti kemarin saya berbincang-bincang dengan salah seorang murid saya, coba tunjukkan kasih kita gereja Tuhan kepada masyarakat Gaza dengan tidak merayakan Natal. Misalkan kemarin kita habis berapa ratus juta untuk perayaan Natal satu hari. Kenapa nggak dananya dihimpun lalu kita kirimkan ke sana ke Gaza untuk membantu mereka yang menderita akibat dari perang ini. Jangan cuma ditujukan kepada gereja juga gitu. Siapa saja di sana yang menderita. Jadi daripada memenuhi stadion, menghabiskan sekian ratus juta untuk merayakan Natal, sama sekali tidak sesuai dengan pesan kebenaran dalam Alkitab. Kenapa dananya kita kumpulkan lalu kita kirimkan ke sana? Saya kira gereja justru lebih menunjukkan kasih dengan seperti itu untuk semakin mempertegas bahwa ketika kita menyatakan keberpihakan kepada Israel, bukan berarti umat Kristen gereja menyetujui dengan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan di sana. Tetapi keberpihakan kita kepada Israel itu karena mereka bangsa pilihan Allah gitu. Sudah ada dalam rencana besar Allah dan Allah pasti menggenapinya. Itu yang ingin saya sampaikan di awal khotbah pagi ini juga. Saya ingin membalas nanti setelah materi Sakaria sampai pasal 14 ini selesai, mungkin saya akan coba ambil 1-2 kali pertemuan untuk merespon respon dari mereka yang merasa diberkati. Tentu saja dalam pengertian positif dan negatif oleh pemberitaan firman kita dari tempat ini lewat kanal YouTube kita. Jadi saya sudah mendapatkan cukup banyak respon lewat WhatsApp, lewat email saya. Ada 1-2 yang langsung telepon juga. Dan banyak dari antara mereka mencaci, mengatakan kita sesat, ajaran kita sesat. Enggak apa-apa, saya terima itu dengan sukacita. Kalaupun ada kritik terhadap pribadi saya, misalkan tentang cara saya menyampaikan firman, saya akan terima dengan sukacita. Jadi personal criticism itu dalam perjalanan hidup kita bertumbuh, itu bisa membangun. Dan saya ingin menjawab beberapa hal yang disampaikan sebagai respon, tapi pada umumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun respon, ya terutama yang memberikan dukungan, yang merasa diberkati oleh firman yang kami sampaikan dari tempat ini. Sekali lagi tugas saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan adalah mempresentasikan isi Alkitab. Sebisa mungkin, ya, semurni mungkin apa adanya, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Saya takut menambahi dan mengurangi, karena kita sudah belajar bersama apa resiko ketika seorang menambahi dan mengurangi isi Alkitab. Jadi silahkan uji, saya selalu mengundang jemaat di sini, murid-murid saya, siapapun yang saya layani dengan penyampaian firman, presentasi firman saya, uji. Buka Alkitab, pelajari dengan benar, dengan cara yang sehat dan sistematis. Lalu apa yang saya sampaikan, uji. Ya, nanti saya minta beberapa kesempatan, 1 atau 2 pertemuan, saya akan jawab beberapa hal menarik yang sampai kepada saya sebagai respon dari mereka yang menyaksikan firman ini di YouTube. Ya, oke, kita kembali ke materi kita. Masih di Armageddon. Nah, kemarin ke bagian ke-7, 14 ayat 1 dan 2 ya sampai ke Armageddon. Ayat 1 tentang hari Tuhan, ayat 2 tentang Armageddon. Nah, sekarang masuk ke ayat yang ketiga dan keempat ya. Bagian ke-8, Yesus datang di Bukit Zaitun. Kita baca dulu ayatnya, Sakaria 14 ayat 3 dan 4. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat
sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan, penjelasannya. Untuk mencegah pemusnahan sisa-sisa Israel dalam serangan besar-besaran pasukan multinasional pimpinan antikristus ya. Tuhan secara pribadi akan hadir untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang bersekutu itu ya. Jadi Allah dari surga sana tidak tinggal diam, maju berperang. Nah, nanti kita lihat Yesus sendiri datang dalam kesempatan ini untuk berperang melawan musuh-musuh Israel ya. Dalam kondisi bangsa Israel diserang, kita sudah baca ayatnya di ayat pertama dan ayat kedua, bagaimana Israel, Yerusalem, Tuhan izinkan dikuasai musuh sampai mereka begitu leluasa menjarahi, lalu membagi-bagikan hasil jarahan di tengah-tengah kota kudusnya Allah. Bahkan terjadi penculikan di sana, penawanan, lalu yang lebih seram wanita-wanita ditiduri, dikatakan di sana pembunuhan terjadi di sana. Tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa yang memang Tuhan sudah rencanakan berdasarkan pilihan kasih karunia-Nya, Yesus turun langsung berjejak di Bukit Zaitun ya. Sebagaimana Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun di hadapan murid-muridnya, kita ingat kenaikannya. Demikian juga Yesus datang kembali. Nah, efek langsung dari munculnya Tuhan kita, turunnya Tuhan kita, hadirnya Tuhan kita pada kedatangannya yang kedua untuk membela bangsanya Israel adalah terjadi gempa bumi ya, di mana dikatakan di sini Bukit Zaitun yang di sebelah timur Yerusalem terbelah dua, dari timur ke barat, sebagian bergeser ke utara, sebagian ke selatan, lalu di tengah-tengahnya terciptalah satu lembah yang sangat besar yang menjadi sarana yang diciptakan Allah sendiri ya lewat perubahan topografi ini untuk memungkinkan sisa-sisa Israel melarikan diri. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan nomor 2, Yesus akan kembali di Bukit Zaitun sebagaimana disampaikan para malaikat pada saat kenaikannya. Ini ditulis dalam Kisah 1 ayat 11 dan 12, nanti kita baca sekilas ayatnya. Saat itu akan terjadi goncangan besar di bumi termasuk perubahan atau pergeseran topografi yang dahsyat atau gempa bumi. Kitab Wahyu menuliskan reaksi orang-orang menyaksikan ini ya. Tapi reaksi yang ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17 ini merupakan bagian dari Kitab Wahyu. Kita lihat, kita tinjau sedikit ya Kitab Wahyu yang berkaitan dengan kejadian ini. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua, bagi orang percaya kan rapture gitu. Tapi rapture itu Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita. Yang mati dibangkitkan, lalu yang masih hidup seketika diubahkan memiliki tubuh kemuliaan, lalu kita sama-sama diangkat menyambut Yesus di awan-awan, lalu Yesus membawa kita ke rumah Bapa di sorga. Yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 14, aku ke sana gitu kan. Banyak tempat tinggal di rumah Bapakku, aku menyiapkan tempat bagimu. Nah, itu akan terjadi pada saat rapture. Jadi rapture Yesus datang ke bumi ini tapi belum menjejakkan kaki di bumi ya. Masuk ke 7 tahun masa aniaya setelah rapture, nah baru pada kedatangannya yang kedua Yesus menjejakkan kaki di bumi ya. Jadi itu hari Tuhan yang dikatakan bagi orang yang tidak percaya seperti pencuri datang pada malam hari ya. Makanya menimbulkan kegoncangan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya yang menggambarkan kegoncangan seperti apa yang terjadi saat itu. Nah, ketika Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, ini sebenarnya umum terjadi. Jadi kalau kita pelajari Alkitab sejak Perjanjian Lama, kehadiran Tuhan di bumi itu biasanya ditandai dengan goncangan. Ingat waktu Yesus mati di atas salib terjadi gempa bumi juga. Waktu Tuhan menurunkan hukum-hukumnya di Bukit Sinai, terjadi goncangan yang luar biasa juga di sana. Jadi kehadiran Tuhan tuh memang disertai event-event seperti itu. Nah, ketika Yesus datang kali yang kedua, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, terjadi satu goncangan. Bukit Zaitun sampai terbelah dua, ya, dikatakan dari timur ke barat, sebagian bergeser ke utara, sebagian ke selatan.
membentuk satu lembah yang sangat besar. Sebenarnya saya punya video yang ingin saya tampilkan. Jadi bagaimana satu ladang zaitun di Turki pada saat gempa tahun kemarin 2023 itu terbelah dua dan di tengah-tengahnya itu tercipta satu lembah. Walaupun mungkin tidak sedahsyat yang akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua nanti, tapi memberikan gambaran bagaimana gempa bumi yang dahsyat di Turki tahun lalu menciptakan satu lembah yang membelah kawasan bercocok tanam zaitun di sana di Turki ya. Tapi saya lupa, belum sempat, nanti di videonya saja jemaat lihat ya gambarannya. Nah, goncangan yang terjadi ketika Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, sehingga Bukit Zaitun terbelah menciptakan satu lembah yang sangat besar ini, merupakan bagian dari goncangan besar yang terjadi di bumi, di dunia, bahkan saya yakin di alam semesta, ketika hari Tuhan datang. Nah, untuk mendapat gambaran tentang ini, kita coba lihat apa yang dicatat oleh Kitab Wahyu. Sebelum yang bagian bawah saya bacakan ya, reaksi penduduk bumi yang tidak percaya tentu saja ketika goncangan terjadi memasuki hari Tuhan kedatangan Yesus yang kedua. Kita akan coba lihat dulu apa yang dicatat oleh Kitab Wahyu ya. Kita akan sekilas melihat Wahyu pasal yang ke-6. Konteks cakupan event yang terjadi ya, yang menyertai terbelahnya Bukit Zaitun itu yang dicatat oleh Wahyu pasal 6. Nah, Wahyu pasal 6 mencatat tentang ketujuh materai kan. Kita sudah tahu, saya sudah pernah singgung mungkin di pelajaran yang lain. Kita coba lihat merunut materai-materai ini sampai ke materai yang ke-6 ya, di mana inilah goncangan besar terhadap bumi terjadi ya. Materai yang pertama kehadiran kuda putih ya. Sekali lagi kuda putih di Kitab Wahyu melambangkan damai. Tetapi di pasal 6 pada pembukaan materai yang pertama, kuda putih itu ditunggangi oleh satu pribadi yang menunjuk kepada antikristus. Ini ayat 1 dan ayat 2. Jadi kuda putih yang melambangkan damai itu damai palsu. Menyertai dengan sebenarnya usaha iblis lewat antikristus, khususnya roh antikristus lewat nabi-nabi palsu, mencoba menawarkan berbagai agama kepada penduduk bumi. Dan coba jemaat renungkan, kalau kita pelajari agama apapun, sebenarnya yang dijual, yang coba ditawarkan adalah bagaimana manusia mendapatkan damai. Termasuk kekristenan yang palsu, yang khotbah-khotbahnya motivasional, teologi kemakmuran. Semuanya sebenarnya mencoba memberikan solusi kepada manusia yang sudah kehilangan damai sejahtera, sudah kehilangan kedamaian hidup di dunia ini, lalu mereka mencoba menawarkan damai. Nah, damainya ini sebenarnya damai palsu. Ini bisa kita lihat dari ajaran yang disampaikan sebenarnya ajaran palsu. Nanti masuk ke false religion gitu kan, yang akan dipakai oleh antikristus sebagai kendaraan untuk menguasai dunia. Ada 3 roh najis menyerupai katak keluar dari binatang itu gitu kan, dari iblis, dari antikristus, dari nabi-nabi palsu, lalu mencoba mempengaruhi raja-raja di seluruh dunia dan penduduknya. Itu false religion, agama-agama palsu yang disebarkan oleh iblis. Nah, sebenarnya usaha menyebarkan agama-agama palsu ini semua menawarkan satu hal yang memang dicari oleh manusia, yaitu damai. Ya, jadi kalau saya belajar tentang Wahyu pasal 6, pembukaan materai, maka materai yang pertama ini inti kekristenan yang benar, pemahaman tentang materai yang pertama. Karena saya waktu sekolah Alkitab dan memang di
Pantekosta Karismatik kebanyakan, khususnya di GPDI, diajarkan bahwa penunggang kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat yang pertama dan kedua ini adalah Yesus. Saya sendiri diajarkan itu Yesus gitu. Tapi kalau jemaat coba pelajari Alkitab secara sehat dan sistematis gitu kan, tidak mengabaikan bagian-bagian lain lalu coba menggabungkan kronologis kejadian menyangkut eskatologi di akhir zaman, maka tidak masuk akal sebenarnya. Dan kita lihat dari realitas yang terjadi gitu, bahwa iblis, roh antikristus sejak dahulu lewat nabi-nabi palsu mencoba menyebarkan agama-agama palsu, dan kita lihat kesamaan dari agama-agama palsu itu sama-sama menawarkan damai. Manusia perlu damai. Nah, lewat agama-agama palsu ini sebenarnya ditawarkan antikristus adalah damai palsu gitu ya. Nanti dalam pelajaran khusus Wahyu, kita akan lebih menggali mengapa tidak dapat kita simpulkan bahwa penunggang kuda putih di sini Yesus ya. Karena kalau kita bandingkan dengan penunggang kuda di Wahyu pasal 19, di Wahyu pasal 19 itu begitu jelas sehingga kita tidak mungkin tidak menyimpulkan itu Yesus. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya. Jadi deskripsi yang digambarkan oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 19 tentang penunggang kuda putih di sana, itu membuat kita tidak mungkin tidak, pasti berdasarkan informasi yang ada di pasal itu kita menuju kepada Yesus ya. Ada 3 julukan atau nama yang menyertai Yesus pada saat kedatangannya di Wahyu pasal 19. Dia sebagai yang benar dan yang adil, dia sebagai Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia sebagai Firman Allah gitu kan. Dan tidak mungkin menunjuk ke pribadi lain selain Yesus. Tetapi kalau kita pelajari penunggang kuda putih yang hanya dituliskan oleh 2 ayat di pasal yang ke-6, tidak ada informasi. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Penjelasan. Kuda putih melambangkan masa perdamaian dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, kedamaian palsu yang berumur pendek. Kedamaian ini akan diwujudkan melalui munculnya Mesias, Nabi, Guru, Gembala palsu dengan puncaknya pada kehadiran Antikristus. Lihat Matius 24 ayat 3-5. Keempat kuda dan penunggangnya secara umum tidak mewakili individu tertentu, melainkan suatu kuasa. Tetapi penunggang kuda warna putih memiliki indikasi kuat menunjuk kepada sosok antikristus karena Yohanes menekankan bahwa ia akan menjadi tokoh utama di mana seluruh dunia akan mengikuti dia karena terobsesi untuk mengejar perdamaian palsu. Mahkota di sini mengacu pada jenis karangan bunga laurel yang diberikan kepada atlet pemenang lomba. Mahkota ini kepadanya dikaruniakan atau diberikan menginformasikan bahwa antikristus dipilih menjadi pemimpin oleh penduduk dunia berkat tawaran damai palsunya.
Ini berbeda dengan mahkota yang dikenakan penunggang kuda putih di Wahyu 19 yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan mahkota kerajaan. Bahkan senjata yang dibawanya pun panah, busur gitu. Biasanya kalau tentang Allah, tentang Yesus itu senjata yang ditonjolkan adalah pedang ya, karena seringkali kalau pedang dikaitkan dengan Allah, dengan Yesus, apalagi jelas dituliskan di situ keluar dari mulut gitu kan, itu melambangkan firman ya. Nah, sangat kritikal gitu kan, sangat penting ketika menafsirkan damai sejahtera palsu di meterai yang pertama ini, antikristus ya. Kalau kita pernah bahas ini tentang lingkungan komunitas terkecil ya dalam kekristenan keluarga. Kalau saya pernah bagikan, Yesus berkata dalam satu teks Alkitab, "Jangan kira aku datang membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang." Coba, Yesus itu kan kasih, yang diajarkan kasih, yang dipraktekannya kasih, sampai mati di atas salib menanggung dosa kita. Yang diajarkannya, yang dipraktekannya, semua tentang kasih. Kenapa ada ayat, satu teks dalam Alkitab mengatakan, jangan dipikir aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Aku akan pisahkan orang tua dari anak-anaknya. Sehingga terjadi musuh kamu adalah seisi rumahmu sendiri. Kenapa? Karena yang ingin Yesus dirikan adalah damai sejati. Yang di Yohanes pasal 14, Yesus sendiri katakan, damai sejahteraku kuberikan apa kutinggalkan? Saya suka kebalik. Damai sejahtera kuberikan padamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Nah, Yesus ingin dalam keluarga komunitas terkecil Kristen yang dimiliki adalah damainya Kristus. Nah, itu hanya akan bisa diperoleh di dalam iman kepada Kristus. Kalau keluarga-keluarga kelihatan berdamai tetapi iman Kristennya belum benar, itu adalah damainya antikristus, damainya palsu yang dihadirkan oleh false religion, termasuk false Christianity. Kekristenan yang salah yang dipraktekkan mayoritas Pantekosta karismatik dengan firman yang memang salah, menyeleweng gitu. Yang mereka coba tawarkan adalah damai palsu. Makanya false religion, damai palsu, kuda putih, antikristus, itu satu kesatuan yang dalam penafsiran teks Alkitab secara sehat dan sistematis, klop gitu. Sehingga ketika kita mempelajari Wahyu pasal 6, penafsiran yang benar, kesimpulannya tidak mungkin ini tentang Kristus. Saya bisa mendapati bahwa argumennya ngaco, tidak ada dasar alkitabiahnya. Jadi ini gaya Pantekosta karismatik memang kebiasaan memberikan argumen yang ngarang-ngarang gitu. Supaya bisa menafsirkan teks Alkitab menurut kehendaknya sendiri yang jelas-jelas dilarang oleh Alkitab ya. Jadi sangat penting menafsirkan ini dengan benar karena urutan kejadian seterusnya manusia akan digoncang habis-habisan oleh Allah. Ya, dari pembukaan materai yang kedua seterusnya sampai ditiupnya sangkakala Allah 1 sampai 7, lalu dicurahkannya cawan murka Allah 1 sampai 7. Itu orang-orang yang tidak mengalami rapture, maksudnya ketika rapture tidak percaya kepada Yesus, itu akan diuji apa benar damai yang kamu peroleh sekarang itu damainya Kristus. Nah, yang memiliki damainya Kristus, damai yang benar kan sudah mengalami rapture. Nah, yang ditinggal tidak mengalami rapture itu akan digoncang habis-habiskan dengan 7 tahun masa aniaya bersamaan dengan goncangan besar yang dilakukan oleh Allah sendiri memasuki hari itu Tuhan.